8 kecamatan di Kota Jambi terdampak banjir akibat meluapnya Sungai Batanghari. Bayi 1 bulan yang terjebak banjir di Desa Betung Bedarah Barat, Kabupaten Tebo berhasil dievakuasi. 15 TPS di Kabupaten Sarolangun tidak ada pelamar pengawas TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 9 Januari 2024. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, 8 kecamatan di Kota Jambi terdampak banjir akibat meluapnya aliran Sungai Batanghari. Tingginya intensitas hujan hingga air kiriman dari hulu menjadi penyebab meluapnya Sungai Batanghari. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi mendata 8 kecamatan di Kota Jambi terendam banjir. Tingginya intensitas hujan menyebabkan meluapnya aliran Sungai Batanghari. Kadis Damkar Kota Jambi Mustari mengatakan, meski saat ini status siaga banjir masih berada di level 2, namun akibat luapan Sungai Batanghari mengakibatkan rumah warga khususnya di bantaran sungai terendam banjir. Dari 11 kecamatan yang berada di Kota Jambi, 8 diantaranya terdampak banjir dengan ketinggian air bervariasi. Ketinggian air Sungai Batanghari saat ini berada di level 2 mencapai 14,38 meter. Berdasarkan hasil pantauan ketinggian air di ICW ya, di Ancol, untuk ketinggian air sekarang 14,38 meter, dan ini status sekarang ini masih siaga 2. Mustari mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas di pinggir Sungai Batanghari. Saat ini, arus Sungai Batanghari sedang kencang dengan kecepatan di bawah 3 knots. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ratusan rumah warga di RT 07 Kasang Jambi Timur terdampak banjir akibat luapan air Sungai Batanghari. Banjir juga merendam perkebunan warga yang menyebabkan gagal panen. Luapan anak Sungai Batanghari yang meningkat dalam beberapa hari terakhir berdampak langsung pada ratusan rumah warga yang berada di RT 07 Kasang Jambi Timur, Kota Jambi. Ketua RT 07 Kasang Jambi Timur, Siswandi mengatakan, sejak beberapa hari terakhir rumah warga terendam banjir. Meski air belum masuk ke dalam rumah, namun aktivitas warga terganggu. Warga terpaksa menggunakan sampan untuk transportasi karena akses jalan darat tergenang banjir. Salah seorang warga, Pasrini, mengatakan banjir juga merendam tanaman hingga mengakibatkan gagal panen. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah termasuk kebutuhan pokok dan obat-obatan karena kondisi kesehatan yang dikhawatirkan menurun akibat banjir ini. Rumah 205 salah rumah. Lebih lah intinya. 200 lebih. Ini banjir sejak kapan nih Pak RT? Ini banjir seminggu yang lalu, semenjak minggu yang lalu lah itu, satu minggu nih. Ya istilahnya kita ya ikut berkorban lah, soalnya tanaman habis, tenggelam galau kayak itu. Iya. Tanaman apa ini Bu yang terendam? Tanaman jagung, kacang tanah, labu, ubi. Jadi tidak ada panen kita untuk dapat. Iya, enggak sempat panen. Diprediksi, tinggi muka air Sungai Batanghari akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Selain masih berada di puncak musim penghujan, air kiriman dari daerah hulu dikhawatirkan membuat debit air Sungai Batanghari terus meningkat. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Sementara banjir yang melanda Kabupaten Batanghari mengakibatkan sejumlah sekolah ikut terendam. Puluhan sekolah diliburkan dan melaksanakan kegiatan belajar secara daring dari rumah masing-masing. Banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Batanghari berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Salah satunya kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari, sedikitnya terdapat 46 sekolah di 7 kecamatan yang terendam banjir. Kondisi ini membuat pembelajaran tatap muka dihentikan sementara dan dilanjutkan dengan kegiatan belajar secara daring di rumah masing-masing. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari, Naswin, mengatakan pelaksanaan belajar daring sudah berjalan selama 3 hari. Hampir dipastikan jumlah sekolah yang akan melaksanakan daring kembali bertambah, mengingat banjir yang semakin meluas. Di hari Jumat kemarin, setelah kita juga di hari Kamisnya ada rakor dengan silakan sekolah untuk belajar daring apabila tidak memungkinkan untuk belajar di sekolah. Dinas Pendidikan Batanghari saat ini masih berupaya menginventarisir sekolah yang terdampak banjir di setiap kecamatan dengan turun langsung ke lapangan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Tebo telah melumpuhkan aktivitas warga, seperti di Desa Teluk Rendah Ulu, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Warga Desa Teluk Rendah Ulu, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo terdampak bencana banjir. Ratusan rumah warga Desa Teluk Rendah Ulu terendam sejak 4 hari lalu. Banjir dengan ketinggian mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter ini menyebabkan aktivitas warga lumpuh. Akses utama warga tidak dapat dilalui menggunakan kendaraan. Pemerintah Desa Teluk Rendah Ulu terus berupaya menanggulangi bencana banjir. Selain mengevakuasi warga yang terdampak, Pemdes juga mendirikan posko kesehatan dan dapur umum untuk para korban. Kepala Desa Teluk Rendah Ulu, Afauzi, mengaku warga yang terdampak banjir sebagian telah mengungsi dan sebagian lainnya masih memilih bertahan di rumah dengan membuat pemondokan. Pemukimannya. Yang paling terparah itu ada di RT 5, 10, 12, sangat parah. Memang kondisi air dari depan dan belakang sudah mulai kencang maksudnya. Dan warga kami sebagian sudah mengungsi. Sebagian juga tidak mau mengungsi karena mengingat harta bendanya yang mungkin mereka meragukan tentang keamanan ya. Salah seorang warga, Abdullah, berharap adanya bantuan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi Jambi mengingat lumpuhnya aktivitas ekonomi masyarakat karena banjir. Harapannya ya mungkin kalau dibilang mengharapkan, pasti mengharapkan bantuan lah. Ya, karena apalagi bukan kita baik kan, semua warga di sini sudah kesulitan semua. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Curah hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan wilayah Kabupaten Kerinci juga terendam banjir. Tak hanya merendam pemukiman warga, banjir juga merendam ratusan hektar lahan pertanian. Curah hujan yang sangat tinggi di Kabupaten Kerinci mengakibatkan hampir seluruh wilayah dilanda banjir. Bencana banjir menyebabkan lumpuhnya kegiatan perekonomian masyarakat, khususnya di bidang pertanian. Berdasarkan data Satgas Bencana Daerah Kabupaten Kerinci, hingga saat ini terdapat 657,3 hektar lahan pertanian yang tidak bisa digarap akibat terendam banjir, termasuk di Kecamatan Air Hangat. Para petani terpaksa mengulangi masa tanam karena sawah mereka tergenang air dan lumpur material banjir. Lagi untuk kita katakan harus diulang kembali, ditanam kembali atau bagaimana? Karena sudah ditutup oleh lumpur-lumpur. Khususnya bagi pemerintah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2 di Provinsi Jambi, kami mohon pada tanggul-tanggul yang telah jebol untuk segera diperbaiki kembali. Para petani hanya bisa pasrah dan berharap pemerintah dapat memberikan solusi untuk mencegah terjadinya kerugian akibat bencana banjir. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kapolres Tebo bersama tim SAR mengevakuasi bayi berusia 1 bulan dan lansia yang terjebak banjir di Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Kapolres Tebo langsung membawa bayi dan para korban banjir lainnya ke posko pengungsian. Beginilah aksi Kapolres Tebo bersama tim SAR mengevakuasi bayi berusia 1 bulan dan lansia yang terjebak bencana banjir di Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Didampingi Kepala Desa Betung Bedarah Barat, Kapolres Tebo AKBP Iwayan Arta Aryawan langsung membawa bayi dan para korban banjir lainnya ke posko pengungsian menggunakan perahu karet.
AKBP Iwayan Arta Aryawan menegaskan komitmennya untuk terus membantu masyarakat yang terdampak bencana, terutama melakukan evakuasi terhadap korban banjir, baik lansia, ibu-ibu, balita, dan kelompok rentan. Untuk meringankan beban korban yang terdampak banjir, Pemda dan Polres Tebo telah memberikan bantuan logistik makanan kepada para korban. AKBP Iwayan Arta Aryawan mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan saling membantu dalam menghadapi bencana alam. Jadi kami masyarakat patroli dalam rangka mengantisipasi masyarakat yang terdampak. Sasaran kami adalah kelompok rentan, yaitu lansia, disabilitas, anak-anak yang membutuhkan kegiatan evakuasi. Kami upayakan pada hari ini bisa kami laksanakan keseluruhan. Terkait dengan dukungan dari Pemda berupa sembako sudah diserahkan. Kegiatan peduli bencana banjir ini melibatkan personil Polres Tebo, Ditpol Airut Polda Jambi bersama dengan relawan dan petugas penanggulangan bencana. Tim SAR bekerja sama memastikan warga yang terisolasi akibat banjir dapat dievakuasi dengan aman dan segera mendapatkan bantuan yang diperlukan. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Bupati Bungo Mashuri melakukan gerak cepat tanggap darurat bencana banjir. Usai menerima bantuan logistik dan peralatan, Mashuri mendampingi tim BNPB RI untuk meninjau lokasi banjir. Pemerintah Kabupaten Bungo mendapat kunjungan dari BNPB Pusat usai melakukan cepat tanggap darurat bencana banjir beberapa hari lalu. Dalam kunjungannya, tim BNPB RI menyerahkan bantuan dana siap pakai senilai 250 juta rupiah, serta bantuan logistik dan peralatan untuk penanganan banjir dan longsor di Kabupaten Bungo. Bupati Bungo Mashuri mengatakan dana yang diterima dari BNPB RI diperuntukkan untuk penanganan banjir dan longsor, serta bantuan operasional selama di lapangan. 2021-2022 itu banjirnya tidak begitu besar. Namun masuk 2 Desember 2023 biasanya siklusnya Pak, memang setelah selesai Desember biasanya 15 Januari ke atas baru terjadi banjir. Namun tahun ini tanggal 21 Desember sudah terjadi banjir dan kami terdampak di Kabupaten Bungo ini. PLT Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB RI Andrea Yuferizal mengatakan, pemerintah pusat melalui BNPB RI berupaya memberikan penanganan secepat mungkin kepada daerah-daerah yang terdampak banjir. Tindak lanjut laporan kejadian bencana yang ada di Bungo, kami diperintah Kepala BNPB Bapak Danjira Suharyanto untuk melakukan asesmen. Jadi Bungo saat ini sedang dalam keadaan darurat banjir, sehingga ada 2 pekerjaan yang harus kita laksanakan, yaitu pertolongan dan evakuasi serta penanganan pengungsi. Bantuan itu diserahkan secara simbolis oleh PLT Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB RI, Andrea Yuferizal, yang diterima langsung Bupati Bungo Mashuri. Selain menyerahkan bantuan, tim BNPB RI meninjau lokasi kecamatan dan dusun yang masih digenangi banjir. Dari hasil peninjauan ke beberapa lokasi banjir, tim BNPB RI akan terus membantu dan mengawal proses rehabilitasi serta rekonstruksi daerah yang terdampak bencana banjir dan longsor. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, debit Sungai Batanghari terus naik akibat tingginya intensitas hujan di Provinsi Jambi. Kondisi ini membuat air Sungai Batanghari meluap dan masuk dalam status siaga 2. Tingginya intensitas hujan di Provinsi Jambi membuat debit Sungai Batanghari terus naik. Bahkan ketinggian muka air saat ini mencapai 14,42 meter dari dasar sungai. Penjaga pintu air Kasang Kota Jambi, Syahrudin, mengatakan, Sungai Batanghari saat ini sudah memasuki status siaga 2. Masyarakat diminta waspada karena air Sungai Batanghari mulai meluap ke rumah warga. Diperkirakan dalam beberapa hari ke depan, debit Sungai Batanghari akan terus meningkat. Pasalnya, intensitas hujan masih tinggi dan air laut juga mengalami pasang. Kondisi itu akan membuat beberapa wilayah di Kota Jambi terdampak banjir, khususnya yang berada di sepanjang aliran Sungai Batanghari, seperti Tahatul Yaman dan Danau Sipin.
Di Batanghari masih naik itu. Masih naik ya Pak? Ya. Berapa sekarang ketinggiannya Pak? 1442 ini. Untuk levelnya sendiri? Ya. Levelnya sudah masuk siaga berapa Pak? Itu sudah masuk siaga 2 itu. Siaga 2 Pak? Ya. Syarudin juga mengatakan akan terus melaporkan ketinggian air Sungai Batanghari ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, sehingga pemerintah bisa mengantisipasi dini terjadinya bencana banjir. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Kabupaten Sarolangun kembali terima logistik surat suara pemilu 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda bergabung bersama kami dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Saudara, posisi Indonesia harus dikembalikan menjadi pelaku utama dalam konstelasi global. Indonesia tak hadir sebagai penonton, namun sebagai penentu arah perdamaian dan kemakmuran untuk seluruh bangsa di level global dan regional. Ungkapan itu diutarakan Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan saat debat Capres ketiga yang digelar oleh KPU RI. Indonesia tidak hadir sebagai penonton, tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian, kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional. Kami merencanakan bagaimana kekuatan Indonesia, kekuatan kebudayaan, kekuatan kesenian, kekuatan ekonomi ikut mewarnai kancah dunia. Kita ingin film kita, seniman kita, kuliner kita, diplomati kita, para diaspora kita. Saudara, politik luar negeri Indonesia sejak awal merdeka adalah bebas aktif, non-blok, dan tak memihak. Pemerintah akan meneruskan hubungan kekuatan agar dapat menjaga kepentingan nasional. Ungkapan itu diutarakan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat Capres ketiga. Kita kembali kepada dasar kita, tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang Dasar 1945, tercantum sangat tegas bahwa tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi, fungsi dari negara yang pertama adalah melindungi, berarti pertahanan. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat Capres mengungkapkan infrastruktur diplomasi, duta besar dan diplomat harus diperkuat dan diberi penugasan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa. Kepentingan ekonomi nasional dirancang dalam konteks kekinian. Politik luar negeri kita adalah alat untuk negosiasi terhadap dunia luar, tapi kepentingan nasional harus nomor satu. Kenapa itu jadi penting? Karena kita mesti betul-betul bisa melakukan redefinisi terhadap politik luar negeri yang bebas aktif, yang disesuaikan dengan kondisi kekinian. Ini penting karena apa? Karena kita perlu untuk memilih, memilah, dan memprioritaskan yang menjadi kekuatan, keinginan dari bangsa dan negara ini. Selanjutnya, Saudara, calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 2 Prabowo Subianto berkunjung ke Provinsi Jambi. Kedatangan Capres Prabowo yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut untuk menghadiri silaturahmi dan deklarasi paguyuban keluarga besar Puja Kesuma Provinsi Jambi. Meski sempat tertunda, akhirnya jadwal kedatangan calon Presiden RI nomor urut 2 Prabowo Subianto ke Jambi terrealisasi. Kedatangan Prabowo dalam rangka silaturahmi dan deklarasi paguyuban keluarga besar Puja Kusuma Provinsi Jambi ini disambut dengan reog Ponorogo dan tarian Sikapur Sirih. Ribuan relawan yang dari pagi menanti merasa senang dan sangat antusias saat menyambut kedatangan Capres yang juga merupakan Ketua DPP Partai Gerindra.
Kegiatan diawali dengan pemakaian blangkon dan baju Puja Kesuma oleh Ketua Umum DPP Puja Kesuma, Eko Supianto kepada Prabowo Subianto, sebagai bentuk dukungan Puja Kesuma untuk memenangkan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Pada orasi politiknya, Prabowo mengucapkan terima kasih atas dukungan para relawan dan juga anggota paguyuban Puja Kesuma. Prabowo mengajak warga negara Indonesia termasuk di Provinsi Jambi untuk menjalankan hak kedaulatan rakyat pada pemilu 2024. Prabowo bersama Koalisi Indonesia Maju berjanji akan melanjutkan berbagai program pembangunan dan memajukan ekonomi negara Republik Indonesia dan mengelola kekayaan alam sehingga dapat mensejahterakan seluruh rakyat. Selain itu, Prabowo Subianto juga menyampaikan berbagai visi misi, yakni 8 misi Astacita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat yang merupakan strategi transformasi bangsa, target Indonesia Emas 2045. Saudara-saudara, bangsa kita bangsa yang besar, dari 200 negara, kita negara keempat terbesar di dunia. Sekarang kita negara ke-16 ekonomi terbesar, artinya ke-16 terkaya di dunia. Dan negara kita diberi karunia kekayaan alam yang luar biasa. Jika dipercaya sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Gibran berjanji akan menghilangkan korupsi dan kemiskinan, menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga pertahanan Indonesia serta program susu dan makan gratis untuk rakyat. Andri Wijaya, Lebri, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Sarolangun kembali menerima distribusi logistik pemilu 2024 berupa surat suara DPD RI sebanyak 215 box beserta dokumen. Kedatangan surat suara DPD RI diangkut kendaraan box dengan nomor polisi BE8367ACU mendapatkan pengawalan ketat dari personil Brimob Polda Metro Jaya. Distribusi surat suara DPD RI Kabupaten Sarolangun bersamaan dengan surat suara DPD RI untuk Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Penyerahan surat suara DPD RI Dapil Jambi sebanyak 215 dus dengan jumlah 214.191 lembar. Dokumen ini diterima langsung jajaran Komisioner KPU Sarolangun, disaksikan Bawaslu serta personil Polres Sarolangun di gudang logistik Gedung Tenis Indoor GOR Sarolangun. Ketua KPU Kabupaten Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, jumlah surat suara yang diterima sama dengan jumlah surat suara pasangan presiden dan wakil presiden, sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap ditambah 2% surat suara cadangan. Yang datang hari ini surat suara jenis DPD, Dewan Perwakilan Daerah yang atau biasa dikenal calon perseorangan. Yang DPR RI belum? DPR RI belum. DPR RI kemarin tadi hasil koordinasi berkemungkinan perkiraan tanggal 10 akan mulai diberangkatkan dan kayaknya di tanggal 11 paling cepat dan paling lambat tanggal 12. Surat suara DPD RI Dapil Jambi disimpan di gudang logistik. KPU Kabupaten Sarolangun hingga saat ini baru menerima surat suara pasangan presiden dan wakil presiden, surat suara DPRD Kabupaten Sarolangun di 4 daerah pemilihan, dan surat suara DPD RI. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan kesempatan bagi yang ingin pindah memilih hingga 15 Januari mendatang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen menuju pemilu 2024. 1.123 pemilih di Tanjung Jabung Barat melakukan pindah milih dari TPS asal. KPU Tanjung Jabung Barat masih memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin melakukan pindah memilih dari TPS asal sesuai KTP. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus melakukan berbagai tahapan dan sosialisasi pemilu 2024 kepada masyarakat.
Salah satunya kesempatan bagi pemilih yang ingin pindah dari TPS asal. Berdasarkan data terakhir KPU, pada 8 Januari 2024, terdapat 1.123 warga yang mengurus pindah memilih dari TPS asal. Jumlah itu terdiri dari 609 warga yang masuk dan 523 warga yang keluar dari TPS asal. Sebagian besar warga yang mengurus pindah memilih dengan alasan pindah domisili dan bekerja. Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Tanjung Jabung Barat M. Ilyas mengatakan pengajuan pindah memilih akan berakhir pada 15 Januari mendatang. Saat ini kami memasuki tahapan proses DPTB, yaitu pemilih pindahan, di mana khusus untuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu ada pemilih DPTB masuk sebanyak 609 pemilih. Yang terbanyak itu ada di Kecamatan Betara, yaitu 153 pemilih, kemudian Tungkal Lilir ada 127 pemilih, dan Bramitam ada 106 pemilih. KPU masih memberikan tenggat waktu pindah memilih untuk 4 kategori, yakni pemilih yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit, tahanan lapas, korban bencana alam, dan pekerja yang bertugas di luar TPS asal. 4 kategori itu diberi batas waktu hingga 7 hari menjelang hari pemungutan suara. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Hingga awal tahun 2024, sebanyak 294 pemilih masuk ke dalam DPTB Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Mendahara. Menjelang pemilu pada 14 Februari 2024, jumlah pemilih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertambah. Dari 11 kecamatan, jumlah daftar pemilih tambahan mencapai 294 orang. Jumlah pemilih tambahan terbanyak terdapat di Kecamatan Mendahara, berjumlah 67 orang, diikuti Kecamatan Geragai 44 orang, dan Rantau Rasau 39 orang. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Junianto mengatakan, jumlah pemilih tambahan itu terdiri dari 143 laki-laki dan 151 perempuan. Sementara pemilih yang mengajukan pindah memilih keluar daerah mencapai 252 orang, dengan rincian 125 laki-laki dan 127 perempuan. Pengurusan pindah memilih dapat diurus oleh pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Dalam pengurusan pindah memilih, pemilih diharuskan menyertakan dokumen bukti dukung alasan pindah memilih. Selain menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara, kriteria pemilih yang dapat mengajukan pindah memilih yakni menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan, menjalani rehabilitasi narkoba, menjalani tahanan di rutan atau lapas, tugas belajar, pindah domisili, tertimpa bencana alam, bekerja di luar domisilinya. Karena memang pelaksanaan DPTB ini kita akan mulai sampai menjelang 30 hari minha. Nah, untuk monitoring kawan-kawan dari kecamatan, DPTB untuk hari ini monitoring yang dilakukan itu baru 2 kecamatan. Pengurusan pindah memilih dengan 9 keadaan tertentu paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara atau pada 15 Januari 2024. Sementara untuk 4 kriteria pindah memilih lainnya telah diatur paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara atau pada 7 Februari 2024. 4 kriteria itu yakni pemilih yang sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana, dan menjalankan tugas. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah desa dalam 3 kecamatan di Kabupaten Sarawangun tidak memiliki pengawas tempat pemungutan suara. Ini disebabkan tidak adanya peserta yang mendaftar pada proses rekrutmen PTPS Pemilu 2024. Bawaslu Kabupaten Sarawangun memastikan tidak ada satupun masyarakat yang mendaftar dan melamar menjadi pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS hingga batas waktu perpanjangan rekrutmen berakhir, tersebar di 15 TPS yang ada di 3 kecamatan. Ketua Bawaslu Kabupaten Sarawangun Mudrika mengatakan 15 TPS yang tidak ada pendaftar tersebut berada di Kecamatan Limun, 1 desa, 1 TPS. Kecamatan Pau 3 desa dengan 13 TPS, dan Kecamatan Batin 8, 1 desa, 1 TPS.
Pihaknya tidak mengetahui penyebab masyarakat yang berada di sekitar TPS tidak mendaftarkan diri. Sementara sosialisasi dan pengumuman di berbagai tempat termasuk media sosial maupun Panwascam sudah maksimal dilakukan. Dari 1.030 orang itu ternyata masih terdapat beberapa TPS yang tidak ada pendaftarnya. Dan beberapa TPS tersebut diantaranya ada 5 desa yang sama sekali tidak ada pendaftarnya. Berdasarkan aturan dan ketentuan, jika dalam satu kecamatan tidak memenuhi jumlah kebutuhan pengawas TPS, maka pelaksana pengawas akan dilakukan staf Panwascam atau Bawaslu, serta bisa dilakukan pengawasan dari TPS yang melebihi kuota pendaftar pengawas, terutama desa yang berdekatan dengan TPS yang tidak ada pelamar. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ratusan honorer kembali berunjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Kerinci. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, mengoptimalkan target 100% tanah bersertifikat di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden, Kementerian ATR BPN secara resmi meluncurkan PLM KJSB di kantor ATR BPN Kota Jambi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional secara resmi meluncurkan pelayanan langsung masyarakat melalui kantor jasa surveyor berlisensi atau PLM KJSB di kantor ATR BPN Kota Jambi. Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR BPN Virgo Erestajaya mengatakan, PLM menjadi bagian dari upaya ATR BPN untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat, termasuk dalam hal pengukuran bidang tanah. Peluncuran PLM KJSB merupakan salah satu strategi yang dipilih ATR BPN untuk memaksimalkan target pengukuran bidang tanah di semua daerah termasuk di Provinsi Jambi. Minimnya juru ukur BPN di seluruh Indonesia sangat berdampak pada pelayanan pengukuran dan pemetaan tanah yang tidak maksimal. Melalui KJSB yang dijamin oleh ATR BPN, masyarakat dapat dengan mudah dan efisien melakukan proses pengukuran bidang tanah untuk selanjutnya mendapatkan hak kepemilikan. Program PLM KJSB dinilai akan semakin mengoptimalkan target 100% tanah bersertifikat sesuai instruksi Presiden. Alhamdulillah, ATR BPN kita meluncurkan suatu layanan baru yang namanya pelayanan langsung masyarakat oleh kantor jasa surveyor lisensi. Jadi ini adalah opsi kepada masyarakat sekarang untuk melakukan pengukuran untuk keperluan pensertifikatan tanah atau untuk keperluan apapun, itu bisa tidak harus ke ATR BPN. Jadi misalnya ATR BPN karena jumlahnya terbatas. Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Provinsi Jambi, Agustin Iterson Samosir mengatakan, peresmian pelayanan langsung masyarakat diharapkan dapat mempercepat layanan pertanahan bagi masyarakat, khususnya di Kota Jambi yang ditargetkan menjadi kota lengkap menyusul kota Sungai Penuh. PLM KJSB ditargetkan mampu direalisasikan di seluruh kantor pertanahan di Provinsi Jambi. Dan strategis buat Provinsi Jambi, karena Kota Jambi ini mendapat mandat banyak hal dalam tugas agraria dan pertanahan. Di Provinsi Jambi, total sudah ada 3 kantor jasa surveyor berlisensi yang dapat dipilih masyarakat dari target 9 KJSB yang akan beroperasi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Tepat memasuki usia ke-61 tahun, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani meminta Bank Jambi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perbankan bagi masyarakat guna mendorong percepatan pembangunan daerah.
Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani meminta Bank Jambi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perbankan bagi masyarakat. Hal tersebut ditekankan Wagub saat menjadi inspektur upacara peringatan hari ulang tahun ke-61 Bank Pembangunan Daerah Jambi. Peningkatan kualitas dan kinerja merupakan langkah jitu Bank Jambi sebagai mitra strategis seluruh pemerintah daerah seprovinsi Jambi untuk mendorong percepatan pembangunan. Bank Jambi ditargetkan harus terus berupaya secara adaptif memaksimalkan perannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebagai salah satu tonggak penopang perekonomian daerah, Bank Jambi memiliki tanggung jawab yang besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usia ke-61 menjadi tantangan bagi Bank Jambi untuk konsisten di tengah ketatnya persaingan bank-bank profesional yang semakin memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Sudah 61 tahun dan tentu harapan kita adalah singkat saja, mudah-mudahan di HUT yang ke-61 ini pertama pihak Bank Jambi, semua komponen yang ada mudah-mudahan ya paling tidak bisa mengevaluasi lah dari seperti apa, gunanya apa, bagaimanapun sempurna kita tentu ada kekurangan-kekurangan. Seiring perkembangan zaman, semakin matangnya usia Bank Jambi diharapkan mampu menjamin perlindungan yang optimal bagi nasabah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, ratusan honorer peserta seleksi P3K menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Kabupaten Kerinci. Mereka menuntut pembatalan dan menolak hasil seleksi P3K. Ratusan honorer peserta seleksi P3K di Kabupaten Kerinci kembali melakukan unjuk rasa dengan mendatangi halaman kantor DPRD Kabupaten Kerinci. Mereka menuntut pembatalan hasil tes seleksi teknis tambahan atau SKTT. Mereka juga meminta DPRD Kabupaten Kerinci menginstruksikan kepada pemerintah kabupaten dan instansi terkait untuk mengembalikan hasil CAT murni bagi lulusan P3K Kabupaten Kerinci yang menurut mereka penuh dengan kecurangan. Ratusan peserta yang mengikuti tes merasa kecewa dengan hasil yang dikeluarkan oleh panitia seleksi karena dinilai tidak sesuai dengan yang mereka peroleh. Perlu diingat, di Jakarta kami sudah dipanggil oleh seluruh aktivis pendidikan nasional. Kami diajak berunding. Alangkah malunya tanah kelahiranku ini bahwa dari 400 sekian penerimaan P3K tahun 2023 ini hanya Kabupaten Kerinci yang mendapatkan hasil seperti ini, yang indikasi kecurangannya luar biasa. Malu kita semua. Tahap awal bentuk perjuangan kami selaku wakil adik-adik sekalian. Nanti seketika ini dilalaikan, kami akan menyurati yang untuk yang kedua kalinya. Dan tolong, baik itu media, baik itu tokoh masyarakat, sama-sama kita kawal sampai di mana kerja mereka untuk. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Kerinci berjanji akan mempertemukan antara pengunjuk rasa dengan instansi terkait untuk menerangkan permasalahan yang menjadi tuntutan peserta unjuk rasa. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, saudara, harga komoditas cabai di pasar tradisional Tanggorajo Ilir, Kota Kuala Tungkal berfluktuatif. Sebelumnya harga cabai mencapai Rp100.000, saat ini dijual di harga Rp35.000 per kilogram. Awal tahun 2024, harga komoditi cabai di pasar tradisional Tanggorajo Ilir, Kuala Tungkal berfluktuatif. Meski sebelumnya mengalami kenaikan mencapai Rp100.000 per kilogram, namun harga cabai saat ini kembali turun, hanya Rp35.000 per kilogram. Penurunan harga cabai itu terjadi sejak 4 hari terakhir. Salah seorang pedagang Gira mengatakan, berkurangnya pasokan cabai pada awal tahun membuat harga cabai mengalami kenaikan. Namun saat ini pasokan cabai di pasar tradisional kembali normal, meski di sejumlah daerah penghasil cabai saat ini sedang dilanda banjir. Ini turun ya? Turun juga, semalam masih 40. Kemarin sempat 100 juga? Sempat 110. Kalau ke cabai rawit biasa nih? Cabai biasa hari ini 20. 20 ya? Penurunan harga cabai dirasakan oleh sejumlah pedagang di pasar tradisional Tanggorajo Ilir.
Salah satunya Hilda. Ia mengatakan meski harga cabai saat ini turun, namun tidak berdampak terhadap tingkat penjualan. Sekitar 35. 35 ini turun ya? Turun. Sebelumnya sempat berapa? Biasanya 70, 60. Kemarin sempat 100 juga ya? Iya. Kalau kayak cabai rawitnya turun juga? Hah? Turun juga cabai rawit? Iya. Turun semua ya? Berapa tuh? Sekarang sekitar 30. Berbeda dengan komoditi cabai, harga kebutuhan lainnya seperti bawang dan sayur mayur relatif normal. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.